Kalau saudara seiman kita, misalnya Ahok sedang menderita karena kebenaran, apa yang kita mesti buat? Yang kita mesti buat pertama adalah doakan mereka yang menderita. Atau doakan Ahok dalam hal ini. Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jagalah di dalam doamu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tadi kita sudah melihat bahwa jikalau kita berada dalam penderitaan, maka kita tidak boleh takut, harus tetap bertekun dan bersuka cita. Maka ketika ada orang lain saudara seiman kita, atau ada orang benar yang menderita, kita mesti berdoa. Berdoa, Tuhan menyatakan kuasa bisa melepaskan dia kalau Tuhan mau. Kenapa saudara? Karena Tuhan belum tentu mau. Habel Tuhan biarkan mati dibunuh. Yohanes Pembaptis Tuhan biarkan dipenggal. Tapi Petrus dan kawan-kawan Tuhan izinkan keluar dari penjara. Petrus dan rasul-rasul yang lain masuk penjara. Tuhan bikin mujizat sampai keluar. Tapi Yohanes masuk penjara. Tuhan dia keluar hanya kepala saja. Tuhan punya rencana yang lain yang kita tidak mengerti. Tapi kita biarlah berdoa. Jikalau Tuhan berkenan, biarlah Tuhan nyatakan kuasanya. Selamatkan mereka dari musuh-musuhnya. Kita mesti berdoa supaya Ahok tidak takut di dalam persoalan ini. Kita mesti berdoa supaya Ahok tetap bertekun dan tidak bergeser dari kebenaran yang dipegangnya. Supaya dia bisa bersuka cita, bergembira di tengah penderitaannya karena memandang kepada upah. Kalau ada saudara-saudara seiman, ada orang benar, ada orang lurus, ada orang jujur menderita, doakannya. Dan yang kedua, yang selain berdoa, lakukan sesuatu yang bisa tolong mereka atau tolong dia. Ketika Rasul Paulus masuk penjara karena Injil, jemaat Filipi sangat mengasihi Paulus. Ketika mereka dengar Paulus ada di penjara, mereka berdoa untuk Paulus. Tapi mereka tidak hanya berdoa, mereka melakukan satu aksi. Dan aksinya adalah rapat majelis Filipi. Dan memutuskan mengirim seorang majelis namanya Epafroditus untuk layani Paulus dalam penjara. Karena penjara pada waktu itu penjara rumah yang Paulus alami diizinkan punya pelayan. Maka di dalam penjara itu satu jemaat Filipi diutus untuk layani Paulus. Nah nanti dia sakit. Karena dia sakitlah maka Paulus kirim pulang dia kepada Filipi. Itu nampak dalam Filipi 2 ayat 25. Epafroditus yaitu saudaraku dan teman sekerjaku serta teman seperjalananku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Ini Paulus dalam penjara. Jadi ketika Paulus dalam penjara, jemaat tidak hanya berdoa, tapi jemaat melakukan sesuatu, memberikan dukungan kepada dia yang ada dalam penjara. Saudara, kita harus meneladani hal ini. Tidak cukup hanya berdoa untuk mereka yang menderita, lakukan sesuatu. Tidak cukup hanya berdoa untuk Ahok, tapi ambil langkah yang bisa dilakukan. Pendeta Budi Asali mengambil langkah untuk melakukan. Dia berkhotbah, lalu khotbahnya dia kirim ke Pak Ahok. Dia bikin surat kepada Pak Ahok. Saya baca suratnya. Dia mendengar satu malam dia tidak bisa tidur. Lalu pada akhirnya dia sadar bahwa tidak tidur itu karena ditetapkan oleh Tuhan. Pada waktu dia tidak bisa tidur, Pak Budi tidak bisa tidur, dia setel TV. Pada jam 3 pagi ada berita. Beritanya adalah bahwa orang bertanya kepada Ahok, kalau tidak jadi gubernur lagi, mau jadi apa? Ya, mau jadi wapres kah? Atau menteri dalam negeri kah? Atau ketua KPK? Ahok bilang tidak mau. Dia cukup mau bikin Ahok show di TV. Begitu Pak Budi Asari dengar ini, dia bikin surat kepada Pak Ahok. Dan dia bilang begini, pertama adalah firman Tuhan bilang, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Orang Israel sedang dalam pembuangan, orang Yehuda sedang dalam pembuangan di Babel. Tapi di negeri asing mereka disuruh usahakan kesejahteraan kota. Jikalau untuk negeri asing saja orang Israel wajib mengusahakan kesejahteraan kota, bagaimana tidak mengusahakan kesejahteraan kota untuk negeri sendiri? Lalu saya melihat apa relevansinya Ahok show di TV dengan mengusahakan kesejahteraan kota.
Kedua, kalau Bapak bisa membenahi Jakarta selama sekian lama, itu berarti Tuhan memberikan karunia khusus kepada Bapak. Kalau karunia itu ada, kenapa Bapak kuburkan karunia itu dengan hanya buat Ahok Show? Jangan. Jalani semua dan kembali masuk ke dalam dunia politik untuk memberkati bangsa ini. Karena terlalu banyak bajingan yang ada dalam dunia politik. Terlalu banyak pencuri dan perampok yang ada dalam politik. Bahkan termasuk pendeta-pendeta yang bilang kami ingin menerangi bangsa ini. Tapi masuk ke dalam justru bukan cuma gelap, yang bawa gelap bagi orang. Ya, terlalu banyak kegelapan. Jikalau Bapak tidak masuk ke dalam politik, bagaimana bangsa ini? Pak Budi Asari lakukan itu. Begitu saya tahu Brigadir Meo ada bikin acara di Altari, saya pun pergi. Berdiri-berdiri saja pegang lilin sambil menyanyi Indonesia Raya. Bangun pemuda-pemudi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Di sana tempat lahir beta. Waktu saya nyanyi ini saya ingat Enokaka, tempat saya dilahirkan. Indonesia. Tiba-tiba mereka utus satu orang datang. Dipanggil untuk orasi. Tidak. Orang kedua datang orasi. Tidak. Saya tidak bisa orasi. Orang ketiga datang. Tidak. Orang keempat. Tidak. Orang kelima. Tidak. Saya tidak bisa omong. Orang keenam. Orang ketujuh. Saya tolak semua. Tiba-tiba pendeta Adin dipanggil. Kami panggil Pak Esra naik panggung untuk orasi. Saya kaget luar biasa dan saya naik dengan pikiran kosong. Saya tidak tahu apa yang mau saya omong. Ya, saya mau omong. Kalau sampai hari itu naik dan langsung omong, mati saya. Ya, ini undang-undang juga tidak pernah baca, GBHN juga tidak. Dan saya mau omong apa ini? Ya, nah, hafal undang-undang dasar dulu lupa. Ya kan? Ini bahaya ini. Waktu saya masih naik masih bingung. Ada orang lain naik duluan. Ya sudah duluan. Bagus. Nah saya masih pikir ada orang naik. Duluan lagi. Akhirnya ada 2 orang saya pegang Tuhan. Saya berdoa Tuhan kira-kira saya mau ngomong apa ini. Dan akhirnya saya pun orasi sekalian KKR. Mungkin banyak sudah nonton tapi saya mau tunjukkan lagi. Orasi saya yang pertama. Saya orasi 2 hari, KKR 2 hari, gratis. Ya, saudara-saudara, sejak dari saya kecil, saya selalu ikut semua acara rohani di setiap gereja. Ada satu doa yang tidak pernah absen dari semua doa, yaitu doa untuk bangsa dan negara. Sejak dari sekian tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, gereja-gereja Kristen selalu berdoa, Tuhan memberikan pemerintah yang baik, pemerintah yang jujur, pemerintah yang takut Tuhan. Tapi selama tahun-tahun itu tidak pernah ada satu orang pun juga yang muncul sebagai jawaban doa itu. Lalu saudara, tiba-tiba kita semua dikagetkan, muncul seorang Ahok yang tidak dikenal sebelumnya. Berhasil membawa Indonesia, semua mata memandang kepada dia. Bagi saya saudara, perhatikan baik-baik, kehadiran Ahok di seluruh Indonesia ini jawaban doa dari Tuhan untuk semua rakyat Indonesia. Dia adalah jawaban doa bagi orang-orang yang rindu akan ada kejujuran. Dia jawaban doa dari orang-orang yang rindu akan ada kebenaran. Tapi saudara-saudara, sejak dari zaman dulu kebenaran selalu dimusuhi. Tidak pernah ada kebenaran yang tidak dimusuhi. Bahkan Yesus Kristus yang mengatakan, aku kebenaran, dia pun sendiri dimusuhi. Karena itu saudara, kalau sampai orang seperti Ahok tidak dimusuhi, aneh. Tidak ada orang jujur, tidak ada orang benar yang tidak dimusuhi. Saudara, ada satu pendeta namanya pendeta Stephen Tong, dia bilang, semua ikan itu berenang lawan arus. Hanya ada satu jenis ikan yang ikut arus. Itu ikan apa? Ikan mati. Ikan mati. Karena itu saudara, kita bersyukur. Kenapa? Karena Ahok adalah jawaban Tuhan untuk doa banyak orang beriman.
Indonesia ini. Saudara-saudara, saya pernah dengar ada banyak pendeta yang sudah dipanggil Tuhan di gereja, tapi mereka bilang mau menerangi bangsa ini, keluar dari pendeta masuk politik untuk menerangi. Mereka bukan menerangi, malah jadi gelap di sana. Tapi Tuhan punya jawaban sendiri bagi kita. Kalau hari ini saudara, kalau sampai Ahok masuk penjara, saudara pikir baik-baik, ini bencana atau berkat? Coba saudara pikir, kalau Ahok mau masuk penjara, dia boleh populer, tapi dia tidak akan populer seperti sekarang ini. Kalau dia tidak masuk penjara, banyak orang dukung dia, tapi tidak sebanyak orang mendukung dia seperti ini. Karena itu saudara, sebenarnya yang terjadi pada Ahok sekarang, dia tidak sedang turun, tapi dia sedang naik. Karena itu saudara, beberapa saat yang lalu ada berita apa yang mau dilakukan Ahok kalau dia stop jadi gubernur. Kalau dia berhenti jadi gubernur, apa yang dia mau lakukan? Lalu dia bilang dia tidak mau terjun dunia politik lagi. Dia hanya mau bikin acara Ahok Show di TV. Lalu saudara, satu orang teman pendeta saya bikin surat kepada Ahok. Dan dia bilang, Ahok, saya melihat bahwa Tuhan panggil engkau untuk Indonesia. Lalu Alkitab bilang bahwa doakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Kalau sampai di daerah di mana bangsa Israel dibuang, disuruh berdoa, apalagi untuk bangsa sendiri, kita harus berdoa. Kita harus mengusahakan kesejahteraannya. Sekarang, lalu pendeta itu tanya sama Ahok, kalau begitu, dengan Bapak bikin acara Ahok Show, manfaatnya untuk kesejahteraan Indonesia apa? Lalu pendeta itu bilang sama Ahok demikian, kalau sampai Bapak bisa benahi Jakarta, itu berarti Tuhan telah kasih karunia khusus untuk Bapak. Lalu mengapa karunia itu harus dimatikan hanya di Ahok Show? Kembali keluar dari penjara dan masuk kembali dalam politik Indonesia. Karena itu saudara, nilai Ahok tidak akan hancur hanya dengan penjara 2 tahun. Kita berjuang, kita berusaha supaya dia keluar. Tapi kalau Tuhan menghendaki dia masuk penjara, nilainya tidak berkurang hanya dengan penjara 2 tahun. Saudara, uang 100.000 saudara taruh, banding dia, nilainya tetap 100. Saudara kucek-kucek dia, buang tetap 100. Dibuat bagaimanapun, 100.000 tetap. Nilai tidak akan berubah hanya karena perlakuan orang. Karena itu saudara-saudara, semua yang ada di sini seharusnya kita malu. Berapa banyak orang Kristen ada di Indonesia, tapi berapa banyak yang jadi garam dan terang dunia. Itu masalah kita. Banyak orang Kristen hanya stop di pengakuan iman, tapi hidup seperti penjahat. Karena itu semua bertobatlah saudara. Inilah akibatnya kenapa suruh pendeta jadi orator. Jadi saudara, kalau Ahok sudah menyalakan satu lilin, maka kita semua harus menyalakan lilin. Bukan hanya lilin ini, tapi kita semua harus jadi garam dan terang dunia. Amin. Satu Ahok boleh di penjara, tapi ribuan Ahok akan bangkit bangsa Indonesia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. 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 Itu akibatnya kalau pendeta disuruh orasi. Ya, saya KKR, ya. Tapi itu yang bisa saya buat. Mendukung orang benar, orang jujur, orang lurus, dan juga saudara seiman. Saudara bisa beri dukungan apa selain doa? Orang lagi kumpul KTP, dukung itu. Orang lagi kumpul tanda tangan, dukung itu. Kalau ada aksi-aksi damai, terlibatlah dan beri dukungan untuk itu. Ya. Ketika banyak orang membuat aksi bakar lilin sebagai dukungan, ada orang yang protes. Untuk apa bakar-bakar lilin? Toh Ahok tidak bebas juga. Tapi pendapat ini dijawab dengan baik oleh saudara Swingley Valley. Ya, ada orang yang bilang bosong bakar lilin sama sah, kok Ahok juga sonde bebas. Jadi beta bilang, kalau mati juga, ya
Beta mau melayat buat apa? Kulusannya bangkit. Ya. Bagi saya ini orang cerdas. Ya. Nah, saudara, Ahok adalah anak bangsa yang sedang tersolimi. Lebih daripada itu dia adalah anak Tuhan. Saudara seiman kita yang sedang menderita. Biarlah kita mau melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memberi dukungan kepadanya sampai kebenaran boleh bersinar. Firman Tuhan nats pembimbing kita, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Sejenak kita mau berdoa. Satu baris sebelah kiri saya berdoa supaya Ahok tidak takut. Dua baris di tengah berdoa supaya Ahok tetap setia. Dan satu baris di kanan saya berdoa supaya Ahok bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan. Mari kita berdoa. Anggap lagu ini kita tujukan kepada Pak Ahok. Allah menjagamu. Allah menjagamu. Tak usah Yesus peliharamu. Yesus peliharamu. Tak usah kau susah. Tak usah kau susah. Roh Kudus hiburmu. Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas. Tak usah kau cemas. Mari kita bangkit berdiri. Katakan El Shaddai. Minta Tuhan nyatakan kuasanya untuk bangsa kita, untuk Pak Ahok. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Allah Maha. Dia lebih besar dari semua persoalan yang ada. Dia besar. Oh, El Shaddai mulia. El Shaddai.